kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. Sekarang Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang melaporkan kasus positif virus COVID-19. Bahkan sudah melaporkan adanya korban meninggal. Jadinya saat ini masyarakat sudah mulai aware dengan yang namanya kebersihan. Masyarakat sudah mulai mencari yang namanya masker dan hand sanitizer. Sayangnya, membludaknya permintaan masyarakat membuat persediaan kedua barang ini baik di apotik maupun di toko-toko sudah mulai sedikit menipis, dan bahkan sudah diberitakan di media-media online seperti ini. Bahkan kita semalam tuh melakukan kunjungan-kunjungan ke apotik dan toko-toko terdekat, dan ternyata memang sudah kosong persediaannya. Dari beberapa toko yang kita datangi, kami dapat satu toko produk ini yang masih tersisa, tapi juga tinggal satu botol. Sebiji. Sementara di apotik sudah habis terjual dan stoknya benar-benar kosong. Kita juga melakukan tanya jawab dengan apoteker. Peningkatan jumlah permintaan dari masyarakat itu benar-benar tinggi untuk produk masker dan hand sanitizer. Makanya kedua barang ini tuh sudah kosong. Jadinya kalau memang butuh dan kita tidak menemukan di toko outlet yang bisa kita datangi, berarti kita bisa cari di toko-toko online. Nah, sayangnya di toko online pun itu harganya ternyata sudah melonjak bahkan sampai 3 kali lipat. Kalau misalnya memang belum habis, masih tersedia stoknya, harganya itu bisa untuk 80 mili saja bisa sampai 70 ribuan. Makanya di video kali ini Nusa Edu berusaha memberikan semacam tutorial lah cara pembuatan hand sanitizer sendiri. Karena sebenarnya hand sanitizer ini bisa kok dibuat di rumah untuk sekedar memenuhi kebutuhan kita. Di video-video lain mungkin kalian sudah sering menemukan bagaimana cara tutorial pembuatan hand sanitizer ini ya. Nah, bedanya di sini kami ingin mengedukasi sedikit bagaimana sih sebenarnya hand sanitizer yang terstandar sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Balai POM atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, selain itu nanti kita juga memberikan cara pembuatan yang menggunakan alat dan bahan alternatif kalau misalnya yang terstandar ini sulit kalian temukan. Sekarang kita mulai cara pembuatannya. Nah, sekarang kita sudah mau mulai membuat hand sanitizer-nya, dan saya bakal bareng sama Kak Nunu. Dia sudah siap dengan alat dan bahannya. Jadi Kak Nunu spesialis yang buat, saya yang spesialis bicara-bicara, ngejelasin gimana sih step by step cara membuat hand sanitizer ini. Sekarang kita mulai untuk pembuatan hand sanitizer yang terstandar sesuai dengan himbauan Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang merujuk ke instruksi WHO. Kita mulai dari alat dan bahan ya. Di sini sudah kelihatan semua alat dan bahan yang bakal kita gunakan. Mulai dari bahan kita butuh etanol 96%, jadi konsentrasinya harus 96%. Lalu gliserol
biasanya juga disebut sebagai gliserin dengan konsentrasi 98%. Kemudian yang ketiga ada hidrogen peroksida 3% dan air steril atau Aquades. Nah, bahan-bahan ini semuanya bisa didapatkan di toko bahan kimia. Terus sementara di alat biasanya tergantung dari jumlah yang akan kita buat. Di BPOM itu surat edarannya dia pakai ukuran 1000 ml. Nah, cuman 1000 ml itu artinya kan 1 liter. Kita buat yang khusus yang 100 saja. Jadi di sini kita siapkan gelas ukur 100, terus gelas kimia untuk pencampuran, dan terakhir sebentar ada wadah dan corong. Mempermudah pengerjaan, kita bikin lebih rapi ya. Jadi semua yang bakal digunakan itu sudah disediakan ke masing-masing gelas ukur sesuai yang dibutuhkan. Jadi untuk si alkohol tadi, si etanol yang 96% kita butuh, kalau mau bikin 100 ml saja ya, kita butuh 83,3 ml. Jadi silahkan dimasukkan ke wadah untuk pencampuran. Diperhatikan adalah konsentrasinya yang harus 96%. Kenapa demikian? Karena alkohol ini dapat bekerja optimum pada konsentrasi 70-80% untuk digunakan sebagai antiseptik. Nah, yang biasa dijual di apotik-apotik itu yang seperti ini, dia kadarnya 70%. Nah, padahal sementara pembuatan nanti kita akan nambahin yang namanya Aquades. Jadi kalau 70% ini kita tambahkan lagi Aquades, berarti konsentrasinya bakal turun. Jangan sampai konsentrasinya itu kurang dari 60%, karena kalau kurang dari 60% itu tidak sesuai dengan standar, tidak bisa digunakan sebagai hand sanitizer. Jadi sebaiknya yang digunakan adalah alkohol dengan konsentrasi lebih dari 70%. Yang biasa dijual itu 96%. Tapi 95% juga bisa, karena yang optimumnya itu 70-80. Lanjut lagi ya, ke bahan berikutnya ada hidrogen peroksida 3%. Kita butuh sekitar 4,17 ml. Jadi dicampurkan saja ya. Ini hidrogen peroksidanya untuk menetralisir mikroba yang mungkin terkandung di Aquades. Jadi ini Aquades ya. Bahan selanjutnya adalah gliserol. Gliserol ini kita gunakan sebanyak 1,45 ml saja, jadi sedikit. Fungsinya gliserol ini sebenarnya mencegah nanti alkoholnya tidak langsung menguap, dan tekstur dari alkoholnya itu lebih lembut di tangan, seperti itu. Hanya berfungsi untuk pelembut. Sebenarnya alkohol 70% tadi tuh sudah bisa kita gunakan sebagai antiseptik. Makanya alkohol 70% dipakai sebagai pembersih luka. Tapi kulit kita itu tidak boleh terlalu sering terkena alkohol, dan kalau langsung alkohol itu tangan jadi kering, gampang kering. Oh ya, sedikit informasi, gliserin atau gliserol itu dia agak seperti gel. Jadi ketika menggunakan gelas ukur, pastikan untuk dibilas lagi karena masih banyak yang tertinggal di gelas ukurnya. Selanjutnya tinggal dihomogenkan saja, diaduk sampai alkohol, gliserin, dan H2O2-nya itu benar-benar larut dan bercampur sempurna. Nah, sekarang kita kan tadi mau buat 100 ml, jadi dipindahkan ke wadah 100 gelas ukur 100 ml-nya, sisa dicukupkan ke 100 ml. Jadi yang bekas-bekas pengadukan itu digunakan lagi. Biasanya kalau di laboratorium untuk menggenapkan 100 ml ini kita pakainya labu takar. Sekarang kita sudah punya hand sanitizer yang volume 100 ml, dan sekarang bisa dipindahkan ke wadah yang cukup ya, yang cukup untuk 100 ml. Dan biasanya kan untuk hand sanitizer itu dia dalam bentuk spray, jadi pilih wadah yang untuk spray.
Untuk penggunaannya silahkan lihat tata cara penggunaan hand sanitizer yang baik. Jadi itu nggak sekedar disemprotin tapi digosok, terus semua bagian tangan itu sebaiknya kena, termasuk ujung-ujung kuku kita. Jadi karena ini terbuat dari alkohol, jadi dia cepat kering. Udah ya untuk yang sesuai BPOM. Nah, berdasarkan surat edaran BPOM itu, hand sanitizer yang kita buat dengan bahan-bahan ini sebaiknya ditaruh di tempat umum seperti perkantoran atau gedung sekolah supaya bisa digunakan setiap waktu. Nah, sekarang kita akan membuat alternatif untuk hand sanitizer. Nah, kalau yang tadi kan yang sesuai standar, bahan-bahannya ada alkohol dan gliserol, terus ada H2O2. Nah, ini kan harus dibelinya di tempat bahan kimia. Nah, kalau kamu semua nggak sempet ke toko bahan kimia, kita di sini ada alternatif bahannya yang cuman pakai alkohol dan aloe vera gel. Tapi tetap ya kayak tadi, alkoholnya harus yang di atas 70%. Terus yang aloe veranya juga sebaiknya yang hampir murni. Ini katanya 98%, jadi 2% saja airnya. Untuk komposisinya kita pakai perbandingan 1:3. Jadi 1 itu untuk yang aloe vera dan yang 3 untuk alkoholnya. Jadi ini kita pakai ukuran sama kayak tadi, kita buatnya untuk yang 100 ml. Jadi kita pakai 75 ml alkohol, terus 25 ml sisanya si aloe vera. Jadi untuk yang buatan kayak DIY gitu, kita cuma pakai 2 bahan, gel aloe vera dan si alkohol. Jadi ini alkoholnya sudah disiapkan 75 ml. Dan gelnya baru disiapkan untuk 25 ml. Sekarang kita siapkan untuk gel aloe vera karena dia bentuknya sudah sangat gel. Nah, kita pakai yang gelas kimia saja tempat pencampurannya. Oh iya, kan kalau di rumah kalian belum tentu punya peralatan seperti ini. Jadi kalian sebenarnya bisa menggantinya dengan gelas atau wadah lain. Yang penting komposisinya nanti 1:3. Jadi kalian gelasnya dibagi 4 atau dibagi setengah, terus nanti isinya dibagi 4. 3 itu untuk alkohol dan 1 itu untuk si gelnya. Jadi terserah ya mau pakai bahan apa aja. Bahan alat wadahnya itu untuk apa saja. Kita tinggal mencampurkan alkohol tadi dan dihomogenkan sampai gel aloe veranya itu larut. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ada bagian yang tidak larut sempurna dari gelnya. Dan untuk kalian yang suka wewangian, ini bisa juga ditambah dengan essential oil sesuai dengan aroma yang kalian inginkan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak suka dengan essence, jadi cukup si alkohol dengan aloe vera gelnya. Jadi seperti yang kalian lihat, ini aloe veranya memang sukar larut, jadi sama kayak tadi Aquades nanti itu digunakan untuk menggenapkan sampai 100 ml kalau memang ukurannya belum tepat 100, karena kan kita mau bikin yang 100 ml. Oh iya, kayak tadi kita punya botol 100 ml tapi kita pakai yang pump sekarang karena teksturnya mungkin tidak seencer yang tadi. Selain itu, kalau yang kayak gini kan kalian harus beli lagi, tapi sebenarnya kalian bisa memanfaatkan barang-barang bekas kok. Misalnya yang tempat parfum kalian cuci bersih, bilas sama alkohol, jadinya dia buat tempat spray. Nah, untuk yang pump biasanya kosmetik kayak gini bisa dipakein juga kalau memang kalian nggak mau beli yang kayak begini. Dan lebih menghemat sih, reduce apa sih namanya,
reduce penggunaan kita terhadap barang-barang plastik. Tapi kita sebentar bakal pakai yang ini. Nah, sekarang sudah homogen. Jadi beda banget sih sama yang tadi. Dia teksturnya lebih kental karena kita pakai bahan yang basis gel. Sekarang kita sisa pindahkan kental dari yang tadi karena kita pakai gel. Ambil yang model pump. Udah jadi ya. Lebih lama di tangan. Kalau tadi memang langsung kering, kalau ini masih agak lama di tangan. Oke, sudah jadi. Jadi kita sekarang sudah punya dua jenis produk untuk hand sanitizer. Ada yang sesuai BPOM, ada yang alternatif yang bisa kita buat tanpa pergi ke toko bahan kimia. Kita cuman ke outlet toko-toko biasa sama apotik. Ini bisa didapat di apotik kok. Cuman ingat minta yang 95 atau 96%. Di sini ada H2O2, harganya 25.000, tapi ini untuk yang 50%. Jadi perlu diencerkan lagi. Gliserin ini per 100 ml-nya Rp10.000. Sementara alkohol 95% ini 300 ml kita belinya 20.000. Nah, Aquades kalian bisa ganti dengan air yang sudah dimasak atau air mineral. Untuk yang alternatif, kita kan tadi cuma butuh aloe vera gel dengan alkohol sama air. Jadi price listnya ini seharga 32.000. Sebenarnya ada juga sih yang mahal, tapi cari yang seperti ini saja, lebih murah. Ini tadi harganya 20.000 per 300 ml. Atau mungkin di tempat lain ada yang jual 23.000, sekitar itulah. Aquades kayak tadi. Dan kalau kalian mau beli yang seperti ini dengan harga 70.000, sepertinya jauh lebih hemat kalian menggunakan bahan-bahan yang bisa kalian beli sendiri. Nah, itu tadi cara pembuatan hand sanitizer yang bisa kalian buat sendiri di rumah. Jadi mulai sekarang jangan panik ya kalau misalnya kalian tidak lagi menemukan produk seperti ini di toko atau apotik. Sekadar informasi juga, hand sanitizer ini tidak dapat melindungi kita dari semua jenis virus. Jadi hanya virus-virus tertentu saja. Selain itu, ini untuk keperluan ketika kita bepergian. Jadi jangan sampai kalian menganggap hand sanitizer ini benar-benar dapat menggantikan sabun cuci tangan. Karena yang lebih efektif itu adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir selama minimal 20 detik. Nah, apalagi kalau misalnya memang kalau kita kotor ya, seperti ada lemak atau sebagainya, itu memang harus dicuci. Tidak cukup dengan hand sanitizer. Jadi digunakan untuk keperluan ketika sedang bepergian. Jadi sekedar urgent saja gitu ya. Mungkin itu video yang dapat kami buat untuk saat ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya yang lain juga tahu bagaimana cara pembuatan hand sanitizer dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Terima kasih, plus tetap jaga kesehatan dan stay aware sama lingkungan kita. Jangan lupa subscribe juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.